Perkenalkan, nama saya Arnita Rantalimbau dengan NIM 222611046. Dalam video ini saya akan membuat contoh simulasi jaringan pada suatu sekolah menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan menggunakan 12 PC, 6 switch, 2 router, 1 modem, 1 cloud, dan 1 server. Oke, yang pertama 12 PC. Kemudian 6 switch. Di sini saya menggunakan PT switch. Lalu 2 router. Satu modem, 1 cloud, dan 1 server. Selanjutnya, hubungkan perangkat-perangkat menggunakan kabel jaringan. Nah, untuk menghubungkan switch ke PC maka digunakan kabel strike, tapi di sini saya pakai yang ini saja, kabel otomatis. Nah, kemudian router ke switch menggunakan kabel strike juga dari port fast Ethernet ke switch fast Ethernet juga. Berhubung di sini di PT router ini port yang akan dipakai sudah habis, maka perlu ditambah portnya dengan cara klik pada router, matikan mesinnya terlebih dahulu, kemudian pada PT router NM1CV, drag and drop port ke atas, kemudian nyalakan mesinnya kembali. Kemudian router ke router menggunakan kabel cross port fast Ethernet. Router ke modem menggunakan kabel strike. Ke modem port 1. Kemudian modem ke PT cloud menggunakan kabel PON dari port 0 pada modem ke modem 4 pada PT cloud. PT cloud ke server menggunakan kabel strike Ethernet ke fast Ethernet. Nah, kemudian untuk mengkonfigurasi router, klik pada router, pilih tab CLI. Di sini bisa Ctrl C, kemudian enter, ketik enable config terminal. Nah, di sini port router yang terhubung ke PT switch di fast Ethernet 00. Jadi di sini ketikkan interface fast Ethernet 00. Kemudian ketik IP DHCP pool. Di sini saya kasih nama kelas 1A. Kemudian tambahkan IP address-nya dengan
network 192.168. Di sini saya pakai 10.0. Kemudian tambahkan subnet max. Di sini saya pakai subnet max dari kelas C. Lalu tambahkan IP untuk default router, sama seperti IP di atas tapi ujungnya beda. Di sini saya pakai 1. Kemudian yang terakhir tambahkan IP untuk DNS server, yaitu 8888. Lalu exit Ctrl C, write. Kemudian pada tab config di atas, klik pada fast Ethernet 00. IP address-nya diisi dari IP default router yang tadi, yaitu 192.168.10.1. Subnet max-nya jika diklik akan terisi otomatis, kemudian on kan. Nah, di sini warnanya sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, yang kedua terhubung di port 10. Klik pada router, select, dan lakukan langkah yang sama seperti tadi. Ketikkan interface fast Ethernet 10. Kemudian IP DHCP pool. Di sini saya pakai kelas 1B. Kemudian tambahkan IP-nya. Saya pakai 20.0. Dengan default routernya sama seperti yang ini, beda ujungnya saja. Kemudian DNS server sama seperti yang tadi. Kemudian write. Di config fast Ethernet 10, tambahkan default router yang tadi 192.168.20.1. Kemudian on. Nah, lakukan langkah yang sama untuk konfigurasi pada port yang bagian ini dan router yang kedua. Nah, setelah itu untuk pemberian IP address pada PC, klik pada PC. Kemudian desktop, IP configuration. Di sini saya pakai DHCP supaya IP address-nya otomatis. Nah, sini IP address-nya sudah dapat 192.168.10.2. Lakukan langkah yang sama untuk semua PC yang ada.
Nah, setelah itu untuk konfigurasi router, klik pada router yang pertama ini, router 0. Kemudian perhatikan portnya di sini, port fast Ethernet 70. Lalu tambahkan IP. Di sini saya pakai IP 192.168.1.1. Subnet max-nya otomatis kemudian on. Nah, untuk router 2, terhubung di fast Ethernet 70. Tambahkan IP yang sama tapi belakangnya beda. Sini saya pakai 1.2. Lalu kemudian pada bagian RIP di sini tambahkan IP dari router. Misalnya tadi router 1 IP terakhirnya 1, router 2 IP terakhirnya 2, berarti di sini IP terakhirnya itu tidak menggunakan 1 atau 2. Di sini saya pakai 192.168.1.0. Tambahkan juga di router yang pertama tadi. Kemudian untuk konfigurasi router ke modem, perhatikan portnya. Di sini portnya 80. Klik pada router, fast Ethernet 80, kemudian tambahkan IP. Ini saya pakai IP 192.168.2.1. Subnet max-nya otomatis. Kemudian tambahkan IP pada server yang serupa dengan IP untuk modem tadi, tapi belakangnya beda. Sini saya pakai 192.168.2.2. Subnet max-nya otomatis. Kemudian gateway-nya diisi dengan IP untuk modem tadi, yaitu 2.1. DNS-nya 8888. Kemudian tambahkan RIP pada router 2 dari IP pada modem dan server, tapi belakangnya 0. Lalu pada cloud, pilih config, kemudian pilih DSL, kemudian di sini pilih port Ethernet 6, lalu pilih add. Supaya semua komputer yang ada dapat terhubung satu sama lain, maka tambahkan RIP dari IP komputer ini ke router. Misalnya di sini di PC0 ini gateway-nya 192.168.10.1. Berarti di PT router ini saya akan tambahkan di RIP 192.168.10.0. Begitu juga untuk PC yang lain, ditambahkan gateway-nya di router tapi belakangnya 0. Begitu juga di router yang kedua ini ditambahkan juga.
Nah, untuk pengujian saya coba lagi menggunakan Simple PDU. PC0 ke PC1 berhasil, PC0 ke PC2 berhasil, PC0 ke PC4 berhasil. Kemudian saya akan coba dari PC0 ke PC di seberang, PC0 ke PC6 berhasil, PC4 ke PC10 berhasil. Dari server ke PC sudah berhasil juga. Kemudian dari router ke router sudah berhasil juga. Dari router ke PC berhasil. Jadi semua perangkat sudah terhubung satu sama lain dan konfigurasi sudah berhasil. Demikian video dari saya, sekian dan terima kasih.